Kami membutuhkan kalian tahu membantu sesat. Ayo yang mau jalan ke kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi video konyol ya. Video konyol seperti layaknya seorang sales ya, memperjualbelikan sebuah produk ya. Tapi kali ini konyolnya itu yang ditawarkan, dipromosikan itu adalah ajaran sebuah agama, dan promosinya dilakukan di depan umum. Itu kalau tidak salah di sebuah sekolah atau kampus begitu ya. Ada sekelompok orang yang kemudian membawa salib, kemudian menawarkan keselamatan dengan mengatakan mencari domba-domba tersesat gitu. Ini marketing agama ya, sales agama gitu. Teman-teman sekalian, sebenarnya tindakan-tindakan seperti ini adalah tindakan yang melanggar hukum, karena menyebarkan agama kepada sekelompok orang yang sudah beragama, apalagi dilakukan dengan di muka umum, mempertunjukkan sesuatu seperti itu adalah pelanggaran ya, sekali lagi pelanggaran hukum. Karena kalau kita kembali pada SKB 2 Menteri ya, di tahun 1979, tepatnya di tanggal 2 Januari 1979, itu pernah ditandatangani SKB 2 Menteri antara Menteri Dalam Negeri, kalau tidak salah Haji Amir Mahmud, dan Menteri Agama Haji Alam Syah Ratu Pawira. Dalam SKB 2 Menteri tahun 1979 tersebut ya, ada beberapa poin yang pada intinya itu dalam beberapa pasal ya. Di pasal 3 itu pada intinya dalam rangka mendakwahkan atau menyebarkan sebuah agama itu harus menjunjung kerukunan, rasa toleransi, penghormatan kepada agama lain. Kemudian di pasal-pasal berikutnya, di pasal 13 dan 14 kalau tidak salah, dilarang ya menyebarkan agama dengan bujukan, baik tanpa atau dengan memberikan sesuatu barang, intinya begitu ya. Kemudian membuat pamflet itu sebenarnya dilarang gitu. Cuman sayang sekali memang kelemahan dari SKB 2 Menteri tanggal 2 Januari tahun 1979 tersebut adalah tidak ada sanksi pidananya, atau sanksinya itu tidak ada, hanya semacam rekomendasi atau pedoman saja, pedoman untuk tidak menyebarkan agama kepada orang yang sudah memiliki agama. Jadi ini hanya seperti apa ya, kalau sebuah keputusan tanpa sanksi itu ya tidak eksekutorial, tidak ada efek jerahnya ya, hanya sebatas himbauan moral atau rekomendasi yang bersifat apa ya, teknis saja, tanpa ada ketegasan soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Teman-teman sekalian, lalu apakah para pelaku sales atau marketing agama ya, kadang-kadang melakukan kunjungan ke wilayah orang lain dengan misi penyebaran sebuah agama, itu bisa dikenai sanksi pidana? Sekali lagi, kalau berkaca pada SKB 2 Menteri tahun 1979 tersebut, itu tidak ada sanksi pidananya. Tetapi kalau dalam rangka penyebaran itu kemudian ada penyalahgunaan agama, ada penistaan agama, ada penodaan,
itu yang menjadi dasar menuntut secara hukum pidana itu bukan SKP 2 Menteri itu, tetapi kembali lagi ke soal KUHP, pasal 156 KUHP. Kemudian kalau itu di ruang media sosial ya tentu ke Undang-Undang ITE ya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi intinya itu ya, SKP soal pedoman untuk saling menghargai, tidak melakukan seperti yang tadi ya, sales agama itu tidak ada sanksinya. Sanksinya kembali ada di KUHP dan Undang-Undang ITE. Kemudian teman-teman, sebenarnya yang terjadi ini ya mengingatkanku pada beberapa waktu yang lalu ketika ada berbagai pihak yang mengkritik kemudian menyudutkan Islam ketika umat muslim memanggil mereka yang tidak seagama itu dengan kata-kata kafir. Itu dianggap intoleransi begitu. Padahal kalau kita perbandingkan ya, panggilan kata kafir yang secara sederhananya itu artinya kan mereka yang tertutup hatinya, mereka yang mengingkari hatinya, itu jauh lebih sopan loh dibanding dengan yang tadi itu, video tadi dicari domba-domba tersesat. Itu lebih sadis loh itu. Jadi sekali lagi, sebenarnya terminologi agama itu tidak boleh dipermasalahkan dalam soal kebangsaan dan kenegaraan, karena itu terminologi kitab suci. Berbeda kalau kata kafir itu masuk menjadi terminologi konstitusi. Jadi misalkan di konstitusi ada penggunaan kata kafir yang kemudian berimbas pada hak warga negara. Misalkan yang boleh jadi presiden adalah mereka yang bukan golongan orang kafir. Kemudian yang bisa jadi DPR juga demikian. Kemudian misalkan harga barang antara orang Islam dan orang kafir beda, begitu ya silahkan itu dipermasalahkan. Sekali lagi, kalau terminologi agama, terminologi kitab suci, ya jangan dibawa-bawa ke arah terminologi konstitusi. Silahkan Islam menyebut mereka yang tidak menjadi bagian dirinya sebagai kafir, dan silahkan pula ya dari teman-teman sebelah mengatakan yang tidak seiman dengan mereka domba tersesat. Itu sekali lagi terminologi kitab suci. Di Indonesia tidak pernah ada konstitusi soal terminologi kafir, dan faktanya dalam kehidupan kebangsaan, kehidupan bernegara, semuanya mendapat perlakuan yang sama. Makanya heran pula kalau ada orang-orang baik dari orang Islam sendiri maupun di luar Islam yang kemudian mengkritik kata kafir untuk diganti dengan kata non-muslim. Lucu itu terminologi agama. Tidak mungkin kita akan mengganti ayat Al-Quran dengan redaksi ya ayyuhal non-muslim. Tidak mungkin, dan tidak diperbolehkan, dosa besar. Sekali lagi, bedakan terminologi kitab suci dan terminologi konstitusi. Kata kafir jauh lebih indah dari domba tersesat. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.